Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan, kita akan berbicara satu semifinal lagi. Setelah dini hari sudah berakhir duel antara City dan Madrid yang berakhir dengan kemenangan City 4-3 di Etihad. Sekarang kita alihkan pandangan kita akan berbicara tentang peluang antara Liverpool dan Villarreal yang akan memainkan leg pertama di babak semifinal UCL, di mana laga ini akan berlangsung pada Kamis pagi jam atau pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat atau Rabu malam waktu setempat. Pasukan Jurgen Klopp akan menerima The Yellow Submarine atau si kapal selam kuning yang datang ke kota Liverpool, di mana kita tahu lagu yang sekarang menjadi populer di kalangan masyarakat di kota kecil di Villarreal sejak mereka lolos ke divisi 3 tahun 67-68 saat itu, lagu yang diciptakan oleh grup band ternama yang sudah legendaris ya, yang lahir di kota Liverpool, The Beatles, yang merilis lagu The Yellow Submarine ini, yang juga dibuat terinspirasi oleh Paul McCartney yang suka tentang anak-anak, sehingga dia membuat semacam ada kapal selam kuning ya, untuk dibikin lagu dalam album Revolver saat itu di tahun 66, dan lagu ini dirilis pada 5 Agustus pada tahun yang sama, tahun 66 saat itu. Dan di kota Villarreal itu sudah digaungkan lagu ini menjadi kesukaan ya. Dengan di bahasa Spainnya, bahasa Spanyol di sana, Submarino Amarillo ya, kalau nggak salah ya. Bagaimana lagu ini diterjemahkan dengan bahasa Spanyol dari The Yellow Submarine. Pasukan yang dipimpin oleh nahkoda mereka, Unai Emery, datang ya, di kota ini, kota tempatnya lagu tersebut dilahirkan oleh 4 orang punggawa The Beatles ya. Ada Paul McCartney tentunya dengan pentolan mereka John Lennon saat itu, ada Ringo Starr dan George Harrison. 4 orang ini yang sangat terkenal dengan The Beatles-nya. Nah, apakah kapal selam kuning ini akan tenggelam ketika mereka datang ke kota asalnya ini ya? Berlabuh, ibarat saya berlabuh ke pelabuhan Anfield, Stadion Anfield ya. Karena kita tahu bersama bahwa Villarreal ini mengejutkan sekali pada musim, terutama di fase gugur ya, ketika mereka menang atas 2 tim raksasa, Juventus di babak 16 besar dan kemudian Bayern Munchen di babak 8 besar. Juventus dan Munchen bahkan tidak memenangkan satu pertandingan pun. Setelah ditahan imbang oleh Villarreal 1-1 di Stadion El Madrigal mereka atau De la Ceramica, Juventus bahkan dipermalukan di kandang dengan kekalahan 0-3 dari Villarreal. Ketika masuk ke babak perempat final, mereka menang melawan Munchen, tim yang difavoritkan akan dikatakan akan lunak, lebih gampang untuk bisa lolos, tapi ternyata tidak bagi tim asuhan Julian Nagelsmann ini. Mereka takluk ya, di markas Villarreal, kemudian dipaksa bermain imbang 1-1 di Allianz Arena dan membuat Munchen atau Die Roten ini tersisih dari percaturan Liga Champions pada musim ini. Sehingga Villarreal ini disebut-sebut sebagai kuda hitam yang berbahaya. Bukan tidak mungkin mereka akan mengulangi prestasi mereka pada musim lalu di Liga Eropa saat mereka bisa menjadi juara dan ikut bersama 4 tim Spanyol lainnya, sehingga membentuk 5 wakil dari Spanyol untuk lolos di UCL pada musim ini. Ada Atletico Madrid, ada Real Madrid, ada Barcelona dan Sevilla. Kelimanya ada Villarreal. Sekarang tinggal 2 wakil Spanyol. Real Madrid yang kalah dari City di leg pertama dini hari, kemudian satu lagi yang kita akan bahas ini, Villarreal. Peluang mereka tetap terbuka. Namun kalau bisa dilihat ini beda ya. Beda sekali. Kalau mereka bisa menang melawan Juventus dan Munchen, tentunya gaya permainan di Liverpool mereka tidak akan sukai. Dan pasti Unai Emery tahu, karena dia pernah di Arsenal walaupun hanya 1 musim di 2018-2019 sebelum Arteta masuk dan dia dipecat.
Unai Emery sering berhadapan dengan Liverpool di 1 tahun itu dan tidak bisa memenangkan pertandingan kalau bertarung dengan Liverpool. Ini pekerjaan yang sulit yang akan dilakoni oleh Villarreal. Mereka boleh menyisihkan Juve yang pernah 2 kali juara di UCL, pernah juga mengalahkan Bayern Munchen yang 6 kali juara di UCL, tapi tidak dengan Liverpool yang juga menyandang 6 kali juara di UCL. Anfield tidak akan bersahabat buat Villarreal. Setidaknya mereka sudah merasakan bagaimana mereka keluar dari stadion Anfield ini dengan kepala tertunduk, dihajar dengan 3-0 oleh Liverpool 6 tahun lalu. Jadi setelah 6 tahun mereka kembali lagi. Terakhir mereka bermain melawan Liverpool di Anfield itu di semifinal Liga Eropa 2015-2016 ketika Klopp datang pertama kali menggantikan Brendan Rodgers dan Villarreal takluk. Di leg pertama memang di El Madrigal mereka menang memang 1-0 di gol injury time ya, Adrian Lopez ya saat itu bisa membuat gol. Tapi ketika melakoni laga di Anfield mereka tumbang. 3 gol lahir di gawang Villarreal. Ada gol bunuh diri dari Bruno, 1 gol dari Daniel Sturridge, dan 1 gol lagi dari Adam Lallana. Dua-duanya sudah nggak ada sekarang di Liverpool. Dan Liverpool melangkah ke final untuk berhadapan dengan Sevilla, namun gagal untuk bisa mengalahkan Sevilla. Ya, di mana di sana juga kita tahu bersama Sevilla itu pada tahun 2013-2016 ini dengan Unai Emery-nya bahkan back to back sampai 3 kali hat-trick untuk bisa menjadi juara. Jadi Unai Emery ini paling bagus kalau menangani tim di Liga Eropa dan dia sudah bisa merasakan itu. Oke lah pernah mengalahkan Liverpool ya di zaman dia head to head dengan Klopp, tapi Klopp tampil luar biasa walaupun Villarreal saat itu datang dengan bukan pelatih Unai Emery, tapi sulit bagi tim seperti Villarreal ini kalau datang ke Inggris untuk bisa bertarung dan bisa mengharapkan kemenangan. Mereka sukses memang berlari dengan bagus pada musim ini di fase grup, tetapi tidak di fase grup itu bahkan mereka itu ada runner up menghadapi MU, mereka kalah 2 kali bahkan. Itu saya katakan menghadapi tim-tim Inggris dia selalu mengalami kesulitan. Berbeda dengan berhadapan dengan tim Italia atau dengan Jerman seperti Juve dan Munchen yang mereka kalahkan. Setidaknya dia sudah merasakan Villarreal kalau kita bicara ini di fase grup mereka 2 kali kalah, itu dua-duanya dari MU. Kalah di Old Trafford dengan 2-1, 2 gol MU itu saat itu kalau tidak salah ya, itu diciptakan oleh Telles 1 dan Ronaldo saat itu. Kemudian ketika bermain di El Madrigal, bahkan Villarreal kalah dengan 0-2. Dan gol diciptakan kembali oleh Ronaldo 1 gol dan gol kedua Jadon Sancho. Ya, saya masih ingat Jadon Sancho yang membuat gol saat itu. Sehingga dia 2 kali kalah. Di grup menjadi runner up setelah juara grup MU. Mereka bermain 6 kali, 3 kali menang, 1 imbang, dan 2 kekalahan dari MU. Sehingga mereka bisa lolos dan membuat kejutan besar dengan menyingkirkan Juve dalam 2 laga dan juga dengan Bayern Munchen. Sekarang dengan Liverpool, berat menurut saya. 12 kali mereka datang di Liga Champions, kalau kita bicara di Champions ya, atau di UCL saat ini, berhadapan dengan klub-klub Inggris, Villarreal tidak pernah menang. Itu menjadi catatan. Termasuk ketika mereka di Liga Eropa itu datang ke Anfield dan mereka menyerah dengan 0-3. Ini tidak mudah bagi tim manapun dan pasti semua pemain dari Villarreal termasuk Unai Emery menyadari benar betapa rumitnya ketika mereka datang ke Anfield untuk bisa bertarung dengan tim terkuat, tim terbaik yang di mata Unai Emery ini sulit untuk dikalahkan, Liverpool. Mereka memang mengakui, tapi tetap mereka akan berusaha untuk membuat kejutan. Ya, dalam pertarungan 90 menit. Semua masih terbuka. Namun kalau saya lihat dari apa yang ada saat ini dengan ambisi dari Klopp bersama dengan Liverpool, dengan semua pemain, Hendo dan kawan-kawan, rasanya memang sulit bagi Villarreal. Walaupun ada yang mengatakan ini bisa saja terjadi, bla 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 sebagainya akan bicara ini, tapi berat untuk bisa menang melawan Liverpool kalau di Anfield. Untuk mencari imbang aja susah. Apalagi kalau mereka akan bermain dengan pertahanan yang kuat, yang konon dikatakan banyak orang bahwa mereka punya garis belakang yang sangat baik. Selain penjaga gawang Geronimo Rulli, kemudian di belakang itu ada Void, ada Pau Torres,
ya, yang ada di sana, Raul Albiol, Estupinan, ini 4 pilar yang ada di belakang, dibantu oleh Etienne Capoue, ya, Dani Parejo yang ada di sana, Francis Coquelin di gelandang ya. Kita tidak tahu apakah Vicente Iborra akan dimainkan atau lebih dulu akan dimainkan Paco Alcacer. Semua tergantung dari seorang Unai Emery, karena di depan itu pasti pemain mereka adalah Arnold dan Juma, pemain asal Belanda ini yang menjadi kekuatan terbaik mereka di garis depan. Apakah juga Samuel Chukwueze yang menentukan langkah Villarreal lolos ke semifinal setelah menyamakan kedudukan melawan Munchen ini akan dimainkan lebih awal, atau Giovanni Lo Celso? Itu 11 pemain kalau saya bisa melihat yang ada. Nah, belakang kalau kita bisa melihat katanya kuat. Ini akan diuji dengan mereka berhadapan dengan tim yang punya lini serang yang luar biasa. Satu-satunya tim yang tidak kalah di babak fase grup adalah Liverpool. Oke, mereka kalah di leg kedua di perdelapan final ketika mereka menghadapi Inter Milan, kalah 1-0. Tetapi mereka sudah menyatakan bisa lolos karena mereka menang 2-0 di Meazza. Ya. Mereka punya lini serang yang kuat. Salah, Mane, Jota, yang saya pikir 3 pemain ini akan dimainkan lebih awal. Walaupun masih punya Luis Diaz. Dan kemungkinan kalau Bobby Firmino sudah fit, sudah bugar lagi, masih bisa dipertimbangkan untuk main. Tapi saya pikir dengan 3 pemain ini, Mane, Salah, dan Jota, ini sangat kuat. Sangat kuat. Ini berbeda dengan Munchen atau dengan Juventus. Kekuatan mereka juga punya ada lini tengah yang bagus. Dengan pengatur permainan adalah ada di Thiago Alcantara, ada Fabinho, ada Hendo. Mereka akan pasti, saya jamin, penguasaan bola tinggi akan dilakukan oleh Liverpool. Mereka akan mendominasi laga sepanjang 90 menit waktu normal. Dan ketika Villarreal kembali mempertontonkan cara bermain mereka dengan bertahan yang kuat, pemilihan counter attack atau serangan balik yang mereka pilih, ini selesai menghadapi Liverpool. Itu yang kita lihat ketika melawan Everton. Everton berusaha untuk tidak kalah atau bagaimana ingin menjegal Liverpool agar tidak juara. Mereka bertahan mati-matian, hanya 17% penguasaan bola. Ini jauh sekali. Itu ada 83% dari Liverpool. Mereka memang bertahan total. Ya. Tetapi itu masih bisa dibongkar oleh Liverpool dengan kecerdikan dari Jurgen Klopp ketika dia memasuki Luis Diaz dan Divock Origi. Hal ini pun akan dilihat ketika plan A tidak jalan bagi Klopp, dia akan memainkan plan B yang bagus di babak kedua ketika sulit untuk bisa mencetak gol di babak pertama. Tapi saya tetap meyakini bahwa dengan intensitas serangan yang bertubi-tubi, ya, datang ke jantung pertahanan Villarreal, ini akan sulit bagi Villarreal untuk bisa mengatasi kekuatan lini serang dari Liverpool. Apalagi Liverpool dibantu oleh 2 fullback mereka yang kita tahu kualitas mereka. Trent di kanan dan Robo yang banyak memberikan umpan-umpan dengan penetrasi mereka ke dalam pertahanan lawan. Dan saya rasa ini akan membuat Void di kanan atau Estupinan di kiri akan kerja keras, jatuh bangun, dan dibuat frustrasi untuk bisa mengatasi pergerakan dari Trent, Robo, juga ada Salah di kanan, juga ada Mane yang bisa bermain di kiri, atau dengan Jota saling berpindah. Mereka di babak kedua mereka masih punya peluru yang kuat dengan Luis Diaz, bahkan dengan Divock Origi. Di tengah pasti akan unggul Liverpool. Kalau bermain dengan hanya 1 striker ditempatkan depan dengan Danjuma, ini sulit. Karena ini mantan pemain Bournemouth yang tahu bagaimana kapasitas Virgil van Dijk di belakang. Mungkin tidak ada Konate karena kalau bermain di Eropa pasti Konate yang akan dimainkan, bukan Matip. Matip mungkin akan lebih di Liga ya, di IPL. Itu mungkin perubahan hanya ada di situ dengan Alisson Becker yang ada di belakang. Jadi saya pikir ini laga yang sulit. Memang dalam sepak bola ada saja kejutan, ya, ada keberuntungan yang harus tidak boleh dilupakan. Tetapi harus ingat, mereka bertarung dengan Liverpool yang sedang on fire di semua ajang. Di IPL mereka masih terlibat dalam pertarungan untuk bisa menjadi juara bersama dengan City, 1 poin di belakang. Ada di final Piala FA untuk bertarung bersama dengan Chelsea pada 14 Mei depan. Sudah menjadi juara di Carabao Cup. Dan sekarang ada di semifinal UCL. Sudah tanggung, mereka sudah ada di semifinal.
satu langkah lagi mereka akan masuk ke final dan ingin memburu gelar ke-7 mereka dalam sejarah Liverpool. Ini yang akan menjadi kesulitan saya rasa bagi Villarreal kalau mereka memberikan ruang banyak bagi pemain-pemain Liverpool untuk bisa mendikte mereka, menguasai permainan, dan gol hanya persoalan waktu. Sekuat apapun mereka bertahan. Dan sekali lagi saya bisa katakan, ini bukan Juve dan ini bukan Munchen. Ini adalah Liverpool. Apalagi di Anfield. Sulit untuk disentuh bagi Villarreal. Karena Villarreal sendiri, saya katakan di awal tadi, pernah merasakan kekalahan dengan 0-3 di semifinal Liga Eropa. Dan mereka tidak pernah menang melawan tim-tim Inggris di ajang Liga Champions. Menjadi catatan buruk bagi mereka ketika mereka harus datang ke Anfield untuk bisa bertarung. 3.000 fans mereka yang datang ke Liverpool atau memenuhi Anfield memang akan mendorong mereka untuk termotivasi. Tapi itu tidak akan cukup untuk bisa menaklukkan The Reds di Anfield. Sampai di sini preview saya tentang duel antara Liverpool melawan Villarreal. Villarreal ini adalah tim yang lebih banyak pemain-pemain buangan dalam tanda kutip sebenarnya. Ada 9 pemain buangan atau 8-9 pemain buangan dari Inggris yang pernah bermain di Inggris untuk bermain di Villarreal. Dan mereka sejauh ini sudah bagus menurut saya. Untuk sampai ke semifinal tuh sulit. Kalau mereka bisa melewati Liverpool, bukan tidak mungkin mereka juara. Tetapi inilah ujian sesungguhnya buat mereka sebelum mereka menerima Liverpool pada tanggal 5 Mei yang akan datang di Stadion de la Ceramica atau El Madrigal di sana, yang menunggu tentunya Liverpool. Tapi kalau sudah kalah dengan 2-3-0, akan berat perjuangan dari pasukan Unai Emery ini. Anda silakan berkomentar di dalam kolom YouTube Bung Ropan dan menebak skor akhir pertandingan ini berkesudahan berapa. Siapa yang akan menang? Apakah Liverpool atau draw atau ada kejutan dari Villarreal? Silakan, saya membuka ruang di sini ya, untuk Anda berkomentar dengan baik, ya, tentunya dengan santun, dan tetap ada hadiah ya, dari PT SK Prima Eva, produk Leones tetap ada, sendal-sendal akan dikirim buat Anda semua. Kemudian juga ada kaos yang saya akan lihat ya, seperti lihat kepada Anda. Ini 2 buah kaos dan 1 sandal untuk giveaway. Kirim sampai ke alamat Anda. Ya. Sekali lagi, Anda mengikuti siapa yang memenangkan pertandingan dengan skor berapa. Juga saya ingatkan sekali lagi untuk mengikuti kuis dari leones.id. Anda tinggal kirim jawaban Anda siapa 2 tim yang akan lolos ke final UCL. Apakah Madrid, City, Liverpool atau Villarreal akan bertarung di final nantinya. Jawabannya kirim ke Instagram leones.id. Ya, sekali lagi leones.id. Mungkin Anda pilih Madrid, bisa City, bisa Liverpool, Villarreal, terserah. Tapi Anda kirim jawabannya ke IG atau Instagram leones.id. Sampai jumpa. Ciao.